jam untuk jamnya sesuaikan aja jam berseberangan. Boleh malam itu boleh. Malam itu boleh. Yang penting jangan ada yang makan cepat. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang Satpol PP, ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi kemarin ini ada kisah Satpol PP yang main hantam gromo aja di daerah Goa, Makassar. Baru terungkap. Jadi banyak permintaan maaf dari pihak Satpol PP. Pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini. Nah, pada 14 Juli malam, petugas Satpol PP ini melakukan penertiban PPKM skala mikro terhadap kafe di Goa. Penertiban itu memicu kericuan dan mengakibatkan terjadi pemukulan terhadap pemilik kafe, seorang ibu hamil bernama Rosmiati dan suaminya Nur Halim oleh oknum Satpol PP tersebut. Tapi berbeda halnya dengan di Sumatera Barat, Minangkabau, kampung kita tercinta. Wakil Gubernur Bapak Audi Joinaldi mengatakan Satpol PP di Sumatera Barat harus humanis. Jadi jangan ada lagi gelar-gelar Satpol PP yang diberikan oleh masyarakat, yaitu Satpol PP tukang ngancurin toko warung rakyat, tukang ngancurin, tukang acak-acak dagangan orang. Jangan ada lagi seperti itu. Berhadapan dengan rakyat, Satpol PP ini harus ada peri kemanusiaan, pendekatan. Bahkan kalau bisa turunkan Satpol PP wanita, biar ada negosiasi yang bagus dengan rakyat. Nah, dan Satpol PP itu tugasnya bukan bubarkan dagangan warga atau menghancurkan dagangan warga saat PPKM mikro di Sumatera Barat, tapi lebih kepada membubarkan kerumunan, itu yang dikatakan Audi Joinaldi. Nah, ini sangat baik sekali seperti yang kita lihat dalam sebuah video di daerah Bogor. Itu Satpol PP seperti ini harus ditiru karena sangat humanis sekali untuk menertibkan di masa PPKM. Ibu, apa kabar? Gimana kondisi sekarang? Sepi? Hah? Sudah banget ya? Kondisinya malah sulit sekarang, tapi insya Allah sama-sama tidak bisa. Ya, jadi ibu terus aturannya sekarang nggak boleh pakai tangan cepat. Good. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Udah masuk juga. Ya bu ya. Jadi ikuti aturannya dan jangan makan cepat. Ya? Nah, ya, makasih bu ya. Nah, ini Satpol PP di masa PPKM ini harusnya mengerti juga dengan keluhan rakyat. Nah, kita akan berbicara tentang sejarah Satpol PP. Apa itu Satpol PP dan bagaimana terbentuk ke Satpol PP. Nah, sejarah Satpol PP atau keberadaan Polisi Pamong Praja ini dimulai pada era kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Bot. Oke, sebelum kita teruskan, saya sedang memakai DV Level 9, jaket berkualitas pada zaman ini. Di saat pandemi pengen barang bagus, harganya murah ya cuman DV Level 9. Kita teruskan cerita tentang sejarah Satpol PP. Menurut Gubernur Jenderal Peter Bot, bahwa kebutuhan pemelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena pada waktu itu, kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis, baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris, sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dibentuklah Bailu namanya, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkan Bailu dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut Basturs Politi atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu pemerintah di tingkat kewedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang, organisasi Polisi Pamong Praja ini mengalami perubahan besar dalam prakteknya menjadi tidak jelas, di mana secara struktural satuan kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan, tepatnya sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif, Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama, namun tugas dan fungsinya sama. Adapun secara rinci, perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948
pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Nah, tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri nomor UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja pada tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962. Nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 1 tahun 1963. Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja kembali sebagai perangkat daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja ini sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, dibentuk Satuan Polisi Pamong ini meskipun keberadaannya Kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur, organisasi maupun nomenklaturnya yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. Nah, saya akan sebutkan tugas-tugas pokok dari Satpol PP ini. Jadi Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi Polisi Pamong Praja ini tugasnya adalah untuk mentertibkan sesuai dengan Perda atau perintah kepala daerah itu dan ketentraman masyarakat. Berarti Polisi Pamong Praja selain melakukan tugas perintah dari kepala daerah, namun Polisi Pamong Praja harus seimbang dengan perlakuannya terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat ini tetap tentram dan damai, bukan dengan kerusuhan atau dengan cara mengacak-acak pencarian orang lain. Jadi harus mengerti, paham, jangan sampai apa yang menjadi beban kita itu menyusahkan juga untuk rakyat. Nah, bagaimana supaya ada sinergi antara rakyat dan Polisi Pamong Praja, jadi saling komunikasi. Nah, setiap orang yang ditaruh jabatannya itu berarti bertanggung jawab atas jabatan tersebut. Setiap kekuatan besar ada tanggung jawab yang besar pula. Bukan setiap kekuatan yang besar bisa untuk melemahkan orang lain, bahkan rakyat. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita. Itulah sejarah tentang Satpol PP dan beberapa kali perubahan nama dari Satpol PP tersebut dan kapan dibentuk Satpol PP. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi atau pelajaran bagi kita semua. Saya juga masih belajar. Dan bagaimana Satpol PP ini harus humanis seperti yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah Bogor, dan tujuan Sumbar juga membuat Satpol PP yang humanis baru-baru ini yang dipimpin oleh, yang diceritakan oleh Bapak Audi Joinaldi. Oke beliau, dan Satpol PP kerjakan tugasnya dengan baik, tapi tetap selalu menenteramkan rakyat. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa, dan di V Level 9 selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.